Ya, jadi A kuadrat min B kuadrat yang sama dengan A min B dikali A plus Amin B, B. A plus B. Iya, Ini perkalian ya. A betul minus Kak. B dikali A plus B Plus gitu B. ya. Iya, Walaupun di situ nggak ada kayak apa tulisan perkaliannya ya, tapi di situ ada iya Kak. perkaliannya di tengah ya, gitu. Iya, Oke, oke oke ya. Kak. Nah, contohnya yang ini ya, x kuadrat Iya, min 9. 9. Tapi 9-nya ternyata ya dijadiin apa? 9-nya? di dikecilin dulu Kak, jadi 3 kuadrat. Karena 3 kali 3 Betul. itu 9. Betul. Karena 3 kali 3 itu 9 ya. 9. Oke. Iya, oke Nah, Kak. jadi makanya kita memfaktorkan ya. Sorry, bukan Iya, faktoran. Sebenarnya ini benar ya memfaktorkan juga. Cuman pemfaktorannya itu adalah yang ini x minus iya. 3 dikali x plus 3 Plus ya. 3. Iya, Nah, kemarin tahu ya, karena ini perkalian ya kayak A dikali B kan ya. Ini iya A betul. dikali B. A B dikali B biar hasilnya itu 0 harus gimana, Radit? Bisa si A-nya harus yang 0. atau Kenapa? si B yang 0. Betul, si B-nya yang 0 ya. Biar si A-nya Iya, 0 berarti X-nya harus berapa? X-nya harus sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 ya, karena 3 dikurangi Iya, 3 ini nanti hasilnya 0 kan ya? iya betul 0 Kak. dikali berapapun ini nanti hasilnya 0. Atau bagian sininya yang 0. Betul nggak? Iya, betul. Ya, yang ini 0. Biar bagian yang ini 0, X-nya harus berapa berarti? Harus min 3 Kak. Min 3. Karena min 3 ditambah 3 ini jadi 0 ya. Jadi 0. ini Iya, bagian sini harus X-nya sama dengan min 3. Jadi sebenarnya kita mencari nilai X-nya kan ya. Nilai X-nya iya itu Kak, bisa betul. 3 atau minus 3. Plus Makanya 3. di sini solusinya adalah X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan minus 3 gitu. Oke? Paham ya? Oke Kak, paham. Oke. Nah, tadi kemarin ketemu ini. Ketemu Kak. Ketemu berapa X-nya? Itu berarti dia pakai yang tipe tipe 2 ya Kak? Betul, tipe 2 ya. Tipe 2 itu Iya, kita harus bentukin dalam bentuk kuadrat. A kuadrat iya. A minus B kuadrat, kuadrat kan ya? B kuadrat. Iya, Jadi gimana berarti? berarti itu 9 Apakah X-nya juga ditulisnya Kak. 9. kenapa? Itu Eh 9 X-nya dimasukin juga Kak. dimasukin ke apa? Kan pakai yang apa tuh prinsip Aljabar. aljabar ya? Betul. Iya, Ya, A kuadrat minus B kuadrat kan ya? B kuadrat. Iya, Hmm. itu 25-nya dikecilin dulu Kak. Jadi 5 kuadrat. Ya, betul. Ininya berubah menjadi 5 kuadrat ya. Kuadrat. Jadi Iya, ini kalau kita tulis ini jadinya 9x kuadrat X dikurangi kuadrat. 5 Nah, ini 5 5 kuadrat kuadrat. sama dengan Iya, 0. 0. Nah, di sini harus hati-hati nih Radit. Kalau ada 9x kuadrat, artinya gimana? Bisa aku tulis sebagai 9 dikali x kuadrat nggak? Nggak bisa ya Kak? Kenapa? Nggak bisa ya? Justru sebenarnya yang ini Bisa yang Kak? benar. Bisa, bisa. Karena kan perkalian itu kalau misalkan ada 9x kuadrat itu kan di dalamnya tuh sebenarnya ada perkalian kan ya? Ada 9 Iya, dikali x kuadrat ini Radit. X kuadrat. Gitu ya. Iya, Ini udah ngebentuk, berarti A-nya udah ngebentuk A kuadrat nggak? udah Kak. Lebih tepatnya sebenarnya belum Radit. Kenapa? Oh, iya. Karena ini mah kayak 9 dikali A kuadrat kan ya? Gitu. Iya, Tapi kita harus bentuknya dalam bentuk benar-benar A kuadrat. Kalau ini A ada kuadrat. 9 kali sesuatu kan ya? 9 Iya dikali Kak, betul. Betul. X kuadrat. X kuadrat. Gimana biar Iya, biar bentuknya itu satu kesatuan gitu ya? Satu kesatuan iya. yang dikuadratkan. Gimana cara ngubah ke situ ya? Ingat 9 itu bisa jadiin pangkat 2 nggak? Yang Bisa Kak? pangkatnya 2. Ya, jadi gimana berarti? 9 itu sama dengan 3. berapa pangkat 2? Betul, berarti 3 3 pangkat pangkat 2. 2 dikali X pangkat 2. X pangkat X 2 kan ya? pangkat. Oh, iya Kak, iya. Hmm. Nah, ingat sifat eksponen kemarin kita bahas ya? Pokoknya di eksponen itu kalau misalkan ada pangkat 2, ini bisa kita keluarkan Keluarkan artinya ya. Kak. Jadi dalam
kurung pangkat 2-nya ya Radit ya. Jadi 3x Betul, Kak. 3X pangkat 2 pangkat 2. ya. Jadi yang waktu Ya. itu yang di si prinsip eksponen, kalau ada pangkat 2 bisa kita masukin pangkat 2-nya masuk ke 3, pangkat 2-nya masuk ke X ya. Masuk ke X. Jadinya 3 Ya, Kak. kuadrat dikali X Kali X X kuadrat. kuadrat gitu ya. Ya. Sama nggak kayak yang sebelumnya yang ini? Sama, Kak. 3 kuadrat dikali X kuadrat. Sama ya. Jadi Sama. Ya. prinsip eksponen yang gitu ya, gitu. Ya, Jadi Kak. ini sekarang kalau misalkan kita ketemu nilainya X 3X yang dikuadratkan, udah ngebentuk A kuadrat nggak? Belum ya, Kak? Justru udah Oh Radit iya, udah, ya. Kak. Kenapa udah Ya, terbentuk Kak. A kuadrat? Karena A-nya itu berarti yang mana? A-nya yang mana? A-nya itu yang 3. Kalau ada kuadrat, ini kuadrat 3X. 3X, 3 Kak. doang atau betul 3x ya jadinya ya Radit ya. Berarti A-nya itu Ya. adalah 3x gitu. X. Oke, Oh, bukan 9x ya. Kalau misalkan kita ya, Kak. pakainya yang ini, misalkan A kuadrat, oh A kuadrat berarti A-nya itu 9 ya, 9x bukan. Padahal A-nya itu adalah 3x gitu 3X. ya. Kenapa? Kenapa? Jadi penting ya, ini tuh nilainya beda Radit. 9 dikali Ya, x Kak. kuadrat sama kalau kita ganti jadi 3x yang X dikuadratkan kuadrat. ya. Oh, bukan berbeda Ya. sih. Ini tuh sama, cuman jangan salah ngelihat gitu. Oke? Paham Oke, ya? Kak. Jadi 9x kuadrat belum tentu A-nya itu adalah ya berarti A-nya itu adalah 9x bukan ya. Oke? Ya, Kak. Oke. Gitu ya. Berarti Jadi dikecilin A-nya dulu itu ya, Kak? adalah betul, harus dikecilin dulu. Atau kalau di soalnya udah bentuk dalam kurung 2x kuadrat, ya udah A-nya udah langsung ketemu, A-nya itu Ya. adalah 2x. Cuman kalau 2X. misalkan bentuknya masih 4 dikali x kuadrat, ini kita harus ubah ya. Betul, Kak. Gitu. Karena ini belum membentuk A kuadrat ya. Ya. Jadi harus satu kesatuan ya. Harus Oh, ada berarti dalam itu kurungnya. harus nyatu gitu ya, Kak? Itu kan 3X itu belum Ya, nyatu, kan? ya dia harus nyatu ya. Kalau ini dia Ya, Kak. kayak pangkat yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 1, ya enggak? Tuh. Gitu. Iya, Jadi Kak. nggak X-nya doang sesuai. yang kuadrat. Ya, X-nya doang yang kuadrat di situ. Sedangkan kalau ini 3-nya yang kuadrat, X-nya juga kuadrat. Gitu ya. Kuadrat. Paham ya? Ya, Kak. Oke. Jadi Paham, Kak. harus hati-hati di situ ya untuk mencari nilai A-nya. Jadi nilai A-nya itu adalah 3X. Berarti kita tulis ulang, berarti ini jadinya berapa 9X kuadrat itu? Yaitu Itu adalah 3X 3X yang kuadrat kuadratkan. dikuadratkan ya. Ya. Dikurangi 5 kuadrat ya. 5 Sama kuadrat. Betul, dengan Kak. 0. 0 gitu. Oke. Nah, Oke, Kak. sekarang udah ngebentuk belum A kuadrat min B kuadrat? Sudah, Kak. Sudah ya. Dengan A-nya itu apa? Ya. A-nya itu 3X, B-nya? B-nya itu 5. B-nya 5. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, rumus aljabarnya apa? A kuadrat min B kuadrat sama dengan A Berarti plus berarti 3X ya, Kak? ya 3X ditambah 3X ditambah 5. betul 3X ditambah 5 dikali Dikali 3X juga. tapi Dikurang ya, Kak? Dikurang 5. dikurangi 5 ya sama 5. dengan Sama dengan 0. 0 ya. Jadi kalau kita Ya. udah ketemu faktor-faktornya adalah 3X plus 5 dikali 3X min 5 sama dengan 0, berarti kita mendapat 0. X-nya nggak nanti? Akar-akarnya. Dapat, Kak. Dapat. Ya, gimana cara mencari Ya. nilai X-nya? Yang bagian ini Berarti kita sama dengankan apa? 3X sama dengan plus 3X 5 sama dengan 0. sama dengan 0 ya. Jadi yang bagian itu Berarti harus dicari ya, Kak. 5-nya tuh ya berubah jadi negatif. betul, kita pindahkan jadi Negatif negatif ya Radit ya. Berarti 3X sama dengan X dengan min 5. minus 5, maka X-nya sama dengan X-nya sama dengan min 5 minus per 3 ya, Kak? 5 Berarti. per 3. 3. Betul ya Radit ya. Gitu. Ya. Sekarang ini yang pertama ya, biasanya ditulisnya ada tulisan X1 di bawahnya ya.
Untuk menunjukkan Ya, ini X yang oke. pertama, Hmm. kalau ada X pertama berarti ada X Kedua. kedua. Dapat dari mana? Dari yang ini ya. 3X plus Betul. 5 ya. 3X 3. ditambah 5. Ini juga harus sama nih, Min sama 5 Kak. dengan sorry, minus ya. Min 5 Kak. Ya, minus ya, minus 5. Min 5 Sama dengan sama dengan 0 0. gitu. Ya, berarti kalau kita apakan berarti ini persamaannya? Pindahin yang Dicari mana? Kak. Dan yang 5 berarti 3X sama dengan 5. Betul, berarti 3X sama dengan 5. 5. Lalu, maka X-nya sama dengan Lalu X-nya dengan kayak tadi Kak, 5/3. Karena 5 3-nya turun per ke bawah. 3. Betul, 3-nya turun ke bawah ya. Kalau kita Iya. dipindah ruasnya. Jadi ini X keduanya adalah 5/3. Gitu ya, Iya. Radit ya? Oke? Iya Kak. Oke. Oke, jadi nilainya adalah 5/3. Ini X2-nya ya, biasanya ditulis 2 kecil di bawah gitu. Jadi X1 dan X2-nya adalah 5/3 dan min 5/3 gitu ya. Oke, Iya. paham ya? Oke, paham. Oke. Nah, kalau yang ini tipe kedua ketemu nilai X-nya? Sorry, Ketemu tipe Kak? 1 ya ini ya. Iya. Diapain berarti kalau tipe yang kayak gini? Yang Itu dikeluarin Kak, X yang terkecil ya. betul ya. Jadi X dalam kurung X dalam kurung itu sisanya 5X. Kuadrat itu 5X. dibagi ya Kak. Ya, Dibagi X kan dibagi X jadinya kan habis ya. habis. X-nya yang bawah habis, tapi masih ada sisa pangkat 1 di atas ya. Masih ada Betul Kak. pangkat 1. Berarti tetap X-nya tetap ada, 5X cuman berubah. Asalnya pangkat 2 jadi pangkat 1 sekarang. 1. Karena udah dibagi sama Ya. X ya. Oke, Ya. terus yang suku yang kedua dikurangi berapa jadinya? Dikurangi 2 Kak. Dikurangi 2 ya. Oke, Dalam ini kurung sama dengan 0. 0 ya. Berarti X-nya berapa dan X-nya berapa? X-nya itu yang pertama 1. Yang di depan ya Oh, Kak. bukan 1. Yang ini ya? 0, maksudnya 0 Kak. Lupa 0. 0 ya, 0 Ya, ya. Jadi X di sini harus itu 0 ya. ada Pokoknya ya yang ini harus sama dengan 0, yang ini harus sama dengan 0. 0, Radit ya. Ya, Oke, betul berarti Kak. ini X sama dengan 0. Langsung ya ini mah ya. X-nya langsung sama Ya. dengan 0 atau X-nya sama dengan berapa? Atau itu sama kali terus kayak tadi 5 sama 5X min 2 Hmm? terus pindah ruas aja Kak. Ya, Jadi 5 betul ya. 5X sama Sama dengan dengan 2, sama dengan 2, lalu ya X dengan 5-nya turun, X sama dengan 2/5 ya Kak. betul. Langsung ya. Langsung kebayang ya. Ya, Berarti atau ya, X-nya sama dengan 2/5 ya. 2/5. Karena 5-nya 2/5. turun ke bawah. Sama. Betul. Dan 2-nya pindah jadi positif kan ya? Oke. Ya, Oke. Paham ya berarti ya, Radit ya? paham Kak. Oke. Nah, jadi itu adalah kita mencari apa? Solusi dari X-nya ya. X-nya itu ini X1-nya itu 0, X2-nya adalah 2/5. 2/5. Oke Kak. Ada pertanyaan? Nggak ada Kak. Oke ya. Nah, jadi itu kita udah bahas tipe yang 1 dan tipe yang kedua ya. Kedua. Sekarang Ya. kita akan bahas tipe yang ketiga ya. 3. Ada 4 ya Kak Oke. sekarang. Ada 4 ya. Ada tipe sekarang tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu rumus umumnya rumus umumnya apa berarti? Kenapa nih? Rumus umum persamaan kuadrat? Apa itu? Yang ini rumus umumnya? AX kuadrat ditambah BX ditambah C C ya? sama dengan 0. Ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, kalau tipe yang ketiga Ya. itu A-nya itu sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, jadi gimana bacanya? Kalau A-nya sama A-nya dengan sama 1. dengan 1 Kak. B sama C-nya tetap ya. B-nya tetap B, C-nya tetap C. Kalau A-nya 1 jadi gimana? Berarti terusnya X kuadrat aja ya Kak? X kuadrat aja. Betul ya. Ya. Jadi Karena kalau cuma A-nya 1. sama dengan karena 1 kan ya. 1 X kuadrat ya Iya. bacanya ya X kuadrat aja kan ya. X kuadrat Ya. ditambah BC
sorry, BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Iya. Itu. Berarti tipe yang ketiga itu apa? Si A-nya sama dengan 1 ya. A sama Betul. dengan 1 Satu. gitu. Maka yang ini ya, dia jadinya X kuadrat langsung ya. Ya. Jadinya X X, kuadrat rumusnya itu adalah X kuadrat langsung, bukan AX ya, bukan AX kuadrat, Ya. tapi langsung X kuadrat ditambah kuadrat BX tambah BX ditambah ditambah C sama dengan 0. 0 gitu ya. Jadi ini adalah rumus umumnya ya. Ya. Rumus Ya. umumnya X kuadrat ditambah PX ditambah C sama dengan 0 ya. Gimana Kak cara mencari solusi ini bentuk yang kayak gini ya? Cara mencari solusinya itu adalah sama dengan cara faktorisasi ya. Namanya juga apa Ya. yang walaupun ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tapi kita masih membahas yang tentang pemfaktoran ya Radit ya. Orang. Jadi tipe Iya. 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu kita masih menggunakan tipe yang cara pertama faktorisasi ya, gitu. Iya. Nah, ya udah sama pemfaktorannya ya, yaitu solusinya yang kemarin aku tulis di solusinya di bawahnya ya. Jadi solusinya itu adalah X. Ini rumusnya itu adalah X tambah P ya. X tambah P X tambah P dikali X ditambah X Q tambah sama dengan 0 gitu ya. 0. Nah, dari Iya. mana P-nya itu? P-nya itu apa? Q-nya itu apa? Ya, P-nya itu Iya. apa? Q-nya itu apa? Iya. Jadi P-nya itu adalah apa? Jadi kalau misalkan kita punya faktor-faktornya, si P-nya itu adalah hasil dari penjumlahan atau gini deh. Jadi nanti ketemu ada P ditambah Q ditambah Q P tambah Q itu sama dengan B-nya, dan P B dikali Q itu sama dengan nilai C-nya gitu ya. Jadi untuk mendapat nilai P-nya, P dan Q-nya kita harus tahu nih yang P ditambah Q yang dijumlah itu sama dengan B, B itu yang mana? Nilai B itu koefisien dari X. koefisien dari X. Sedangkan C itu adalah Itu konstanta. konstantanya ya. Jadi nilai P dan Q-nya itu didapat dari itu ya. Yang kalau dijumlah itu sama dengan B atau koefisien dari X-nya, dan kalau dikali itu sama dengan C ya. Nanti di contoh soal lebih jelas lagi ya untuk mencari nilai P dan Q-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Kemarin contohnya langsung ya. Kita ke contohnya. Ya. Contohnya aku punya X kuadrat. Udah bentuk ini ya, bentuk yang umumnya X kuadrat ditambah B-nya misalkan aku kasih 5 ya, 5X ditambah konstantanya misalkan 6 ya, ditambah 6 sama dengan 0 gitu ya. Oke, gimana cara mencari solusi dari persamaan kuadrat ini ya? Nah, cara mencarinya itu adalah yang tadi nanti kan solusinya X plus P, X plus titik-titik ya artinya. P-nya ini boleh kamu anggap titik-titik dikali X ditambah titik-titik gitu ya. Sama dengan 0 ya. Gimana cara mencari nilai P dan Q-nya? Ya. Yang titik-titik ini gimana cara mencarinya? Kamu cari bilangan yang kalau dijumlah itu sama dengan B, Radit. Jadi di sini tuh kita kayak lagi apa ya? Kayak lagi main teka-teki sebenarnya. Main teka-teki. Mencari bilangan yang kalau dijumlah itu sama dengan B. B-nya itu kalau di soal ini berapa? B-nya? B-nya itu 5. B-nya itu 5. Jadi kalau dijumlah itu sama dengan 5. Dan kalau dikali itu sama dengan nilai C-nya. C-nya itu berapa? 6. 6 ya. Gitu. Jadi ini kayak teka-teki ya. Kita mencari nilai yang kalau dijumlah itu 5, yang kalau dikali itu 6. Ya. Kira-kira berapa nih? Angka yang ini harus sama ya. Misalkan ini 5 ditambah 6. Di sini juga harus 5 dikali 6. Gitu ya.
Jadi yang ininya sama ya. Itu. Kira-kira Ya. berapa tuh? Yang Udah kalau ketemu, Kak? dijumlah itu berapa? 3 tambah 2. 3 tambah 2 ya. Dan 3 kali 2 kan ya? Kali 2. Gitu. Betul, Kak? Oke. Jadi Oke. Betul. sebenarnya nanti ya jadi kalau misalkan 3 tambah 2 itu 5, 3 kali 2 itu 6 Itu 6. gitu ya. Oke, Iya. paham ya? Paham, Berarti Kak. P-nya itu berapa? Q-nya itu berapa jadinya? Berarti P-nya itu yang ditulis itu ya, Kak? Yang 3 Ya, betul. tambah 2 itu, Kak? 3 tambah 2 atau P-nya itu yang ini kan ya? Yang Oh, yang segitiga, ini Kak? ya yang 3, Q-nya itu yang 2 ya? Yang 2. Gitu. Iya. Oke. Jadi Oke, Kak. nilai si salah satunya aja ya kita anggapnya yang 3 ini dan yang 2-nya gitu ya. Berarti P-nya itu Iya. 3, Q-nya adalah 2. Jadi ya 2. udah tulis di mana di sini 3 dan 2-nya? 3 dan 2 tulis di Berarti yang di titik-titik, Kak? betul yang di titik-titik ya. Ini 3, yang pertama itu 3, Yang yang pertama kedua 3, yang kedua itu 2. 2, betul ya. Jadi yang pertama itu 3, yang kedua adalah 2. Boleh nggak kalau 2. dibalik? Boleh ya. Boleh Boleh. walaupun dibalik ya. Karena Ya. ini mau ini P-nya itu 2, P-nya yang 2 atau Q-nya yang 3 itu nggak apa-apa ya. Oke? Iya. Oke, Kak. Ini aku kasih catatan ya, catatan P dan Q boleh dibolak-balik ya. Iya. P dan Q boleh dibolak-balik. Baik. Balik. Gitu ya, angkanya ya. Iya, Kak. Angkanya. Gitu. Oke? Oke, Nah, Kak. sekarang ketemu nih X plus 3 dikali X plus 2. Sekarang udah ngebentuk A dikali B sama dengan 0 gak? Sesuatu kali sesuatu yang sama dengan 0. Udah ya, Kak? Udah ya. Udah. Nah, Ya. untuk sesuatu dikali sesuatu yang hasilin 0 bisa aja apanya yang 0 atau apanya yang 0, Radit? Bisa si M yang 0 apa yang bisa yang pertama 0, yang kedua juga 0, Kak? Betul ya. Jadi cara mencari X-nya itu gimana jadinya? X tambah Jadi 3, kayak X tambah 3 sama dengan 0. 0, betul. Dan atau Berarti X-nya itu min 3, Kak? betul, X sama dengan minus 3 ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi ketemu ya X-nya sama dengan minus 3. X. 3. Aduh. Putus-putus gini nih. Bentar ya. Aku lap dulu. Soalnya kalau misalkan basah tangannya itu bakalan putus-putus jadinya. Radit. Oh, ngaruh gitu ya, Kak? Gitu. Karena ngaruh si pensilnya sama kalau kena air gitu ya. Berarti X-nya Iya. berapa? Sama dengan min 3, X Kak? sama dengan min 3 ya. Minus 3 gitu ya. Sekarang kan gak cuma satu ya nilai X-nya ya. Ada 2 Iya. kan ya? Satu lagi. Betul, Yang Kak. keduanya dapat dari mana? Sama, Kak. Kayak gitu. Ya, berarti X tambah Langsung aja, 2 Kak. itu harus sama dengan? Ya, Nah, boleh. Biasanya langsung X sama X dengan sama dengan min minus 2. 2. min 2. Sebenarnya ya, bisa aja langsung kamu anggap kalau ada X plus 3 X-nya udah langsung aja minus 3 kan ya? Kalau ada X plus Iya, Kak. 2 ya berarti X-nya sama dengan minus 2. Jadi kalau Minus misalkan 2. di sininya plus, X-nya nanti jadinya negatif ya. Nilai X-nya Iya. akar-akarnya itu negatif. Tapi kalau misalnya Berarti dalam ukurnya itu negatif, maka nanti kalau kita keluarin X-nya jadi sama dengan positif kan ya? positif. Betul, Kak. Yang hasilnya positif menjadi negatif. Oke? Gitu. Jadi kedepannya kalau misalkan ada soal yang udah bentuknya kayak gini, X plus berapa atau X minus berapa, ya udah tinggal dibalik aja tandanya ya Radit ya. Oke? Iya, Kak. Oke. Paham ya? Nah, Oke. Nah, tapi beda ya, jangan disamain sama yang ini Radit. Yang 5x minus 2 ini agak ribet ya kalau misalkan kita. Jadi mendingan kita samain dulu 5x minus 2 sama dengan 0, 5x sama dengan minus 2, saya sama dengan 2, x-nya sama dengan 2/5 gitu ya.
Kalau Iya, misalkan bentuknya kayak gini, enaknya kita sama dengan kan 0 aja ya, iya gitu Kak. ya. Tapi kalau misalkan bentuknya gampang gini, yang bentuk gampang-gampang gini, kita bisa langsung jawab ya. Berarti X-nya sama dengan -3 atau X-nya sama dengan -2 gitu. Oke? Paham ya? Ya, Jadi paham jawabannya Kak. itu X1 X1-nya itu sama dengan -3, Nah, X2-nya itu sama dengan minus dua. -2 gitu ya. Ketemu ya jawabannya Iya ya. Kak. Ketemu nilai Ketemu. X-nya gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada Kak. Nggak ya? Oke. Contoh lagi ya. Contoh Iya, lagi, misalkan, oh ya, sebenarnya yang paling paling sering banget Radit itu yang tipe yang 3 ini CP3 yang Kak. paling banyak Iya Kak. sering ini yang paling Di sering YouTube muncul ya, seringnya kayak gitu Kak. yang paling Iya. sering muncul. Kenapa? Di YouTube kalau lihat soalnya juga kayak gini Kak. Ya, betul. Jadi sebenarnya yang tipe yang 3 ini yang lebih sering muncul di soal gitu ya. Jadi bentuknya Iya. itu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 gitu. Bukan, ini contoh soalnya ya. Jadi Iya Kak. pokoknya ada X kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi ininya depannya itu satu Radit. Depannya itu satu. Satu. Kenapa? Kenapa aku tulis tipe 3? Karena nanti ada tipe 4. Tipe 4 itu lebih tinggi lagi. Ini bisa 2X, 3X Oh, gitu ya. Gitu. iya Jadi Kak. A-nya itu nggak satu, Radit. Gitu ya. Oke? Nah, Iya. itu beda lagi nanti Oke. cara penyelesaiannya ya. Kenapa? Iya Kak. Enggak, lanjut aja Kak. Ya, oke ya. Nah, contoh lainnya gimana? Misalkan aku punya X kuadrat ditambah misalkan 2X minus 8. Ini kamu mau coba dulu atau langsung bahas? 2 Coba dulu menitan deh Kak. kamu. Oke ya, coba 2 menit ya. Oke Kak. Nilai X-nya berapa? Itu berarti harus ada yang dikali sama dikali ya Kak? Iya, apa? Harus ada yang dikali sama ditambah ya? Atau gimana? Iya, yang untuk Hmm. nyari packing-nya ya. Ya, yang satu ditambah, yang satu dikali. Ya. Oke Kak. Ingat ya, yang ditambah itu nilai B-nya, bukan nilai Ya, C-nya. Hmm. yang C-nya itu dikali ya Kak? Ya, yang C-nya dikali. C-nya nilainya berapa, Radit? C-nya itu Nilai berarti C-nya? nilainya 8 nah. Bukan 8 doang. Min 8 Lihat Kak? tandanya. Min 8 ya. Gitu. Iya. Sebentar ya Kak. Kenapa? Sebentar ya, itu waktunya nggak Ya, habis. oh iya, aku ulangi lagi ya. Es. Kak, kalau dalam tambah-tambahan itu ada yang min nggak apa-apa ya Kak? Apa gimana? Nggak apa-apa. Yang salah satunya min, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Oke Kak. Atau bahkan dua-duanya min juga nggak apa-apa, Radit. Bebas kan berarti ya Kak? Bebas. Pokoknya angkanya harus ditambah dan dikali itu angkanya sama ya. Iya.
Udah Kak. Oke, berapa dapatnya? Berarti bentar Kak. Tinggal nyari ya. Sebentar ya Kak. Oke, santai aja ya Radit ya. Iya. Yang kedua itu kan ada X tambah P dan X dikali Q-nya ya Kak. Ya, P, P tambah Q, P kali Q. Ada X tambah sesuatu dikali X tambah sesuatu ya. Iya Kak. Itu. Tinggal masukin berapa titik-titiknya. Udah Kak. Ya, dapat? Dapat. Oke, berapa? Berarti yang P-nya itu bisa 4 ya Kak. P-nya bisa 4 plus 4. Betul. Plus 4. Ya. Sedangkan Q-nya berapa? Q-nya kalau min 2 bisa nggak Kak? Bisa. Ditulis aja plus min 2 kan ya? Nah, Ya, kita min kasih 2. dalam kurung gitu. Berarti, atau bisa kita tulis X minus 2 kan ya? X Ya, minus 2 gitu. 2. Min 2. Ya udah. Berarti X-nya apa? Berapa? X-nya sama dengan min 4 Hmm? Atau X-nya atau X yang kedua itu sama dengan 2 Kak. Positif 2 2. ya. Jadi ketemu ya jawabannya ya. Berapa Ya aja Kak. X1 dan X2-nya? X1 itu min 4 Hmm? atau X2 itu 2. Betul. Jadi X1-nya ya min 4, X2-nya adalah 2 gitu. Oke? Paham ya? Iya. Oke Kak. Gitu ya. Nah, Radit ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini? Enggak ada Kak. Ya, oke. Nah, Radit, kalau misalkan tadi kita kerjain kan mungkin sebenarnya kamu lama di mananya? Di nyari P plus Q-nya. Si Ya Kak. titik-titik ditambah titik-titik yang ngasilin berapa? Yang ngasilin dan kalau 2 dikali dan min 8. min 8 ya. Yang kalau dikali itu Ya, min 8 ya. 8. Nah, kalau dari aku sendiri biar cepet kita fokus dulu ke yang perkalian Radit ya, perkalian. Ya Kak. Dan kita nggak usah anggap dulu ini ada minus, nggak usah anggap dulu ada minus ya. Yang penting Ya. kita cari dulu perkalian berapa yang ngasilin 8 Radit. Faktor perkalian apa ada yang ngasilin 8? Bisa 1 kali berapa? Yang paling kecil kan 1 1 ya. kali 1 kali 2. kali 1 kali 8 berarti ya? 8. Lanjut. Setelah 1 kali 8, Ada 4 kali 2 Kak. 2 atau kali 2 kali 2 kali 4. 4. Ya sama aja ya sebenarnya ya. 4 kali atau 2 kali Ya, 4. sama Nah, aja Kak. nah kalau kamu lihat ada lagi nggak selain 1 kali 8 atau 2 kali 4? Enggak ada Kak. Nggak ada ya. Nah, kalau misalkan kalau kamu fokus ke sini, fokus ke hasil penjumlahannya, kira-kira Ya. kamu bakal pilih yang mana? 1 dengan 8 atau 2 dengan 4 biar ngasilin 2? 2 dengan 4 Kak. 2 dengan 4 ya. Ya udah kita tulis Ya, aja 2 sama 4 di sini, 4 2 sama 4 di sama sini. 4. Udah, positifnya dulu aja yang ditulis ya. Sekarang, Ya Kak. jadi pas awal-awal fokus dulu, anggap aja semuanya positif dulu, Radit. Ya, sampai kamu Iya. udah nulis nulis angkanya 2 sama 4 ke dalam situ, baru kita sekarang Iya. pikirin, kita taruh negatifnya di mana, ya. Kita taruh Oh, iya negatifnya Kak. di mana berarti? Biar ngasilin 2. Berarti ngasihin 2 Negatifnya di duanya Kak. di 2-nya. Ya udah di sini juga ngikutin. Di sini juga minus Ya, yang bawahnya juga 2. minus 2 gitu. Oke. Ketemu Oh, ya. nilainya Oke Kak. yaitu minus 2 dan Nih, 4. 4 gitu ya. Oke. Iya. Jadi Oke Kak. pertama-tama kamu fokus dulu yang hasil perkaliannya ya Radit ya. Hasil perkaliannya Iya. kamu fokusin. Berapa yang kalau dikali itu hasilnya yang ini ya. Jangan dulu yang Iya Kak. dikali itu min 8. Aduh, min 8 banyak banget nih. Bisa min 1 kali 8. Waduh. Delapan. Jadi anggap aja dulu positif ya. Anggap aja dulu Iya Kak. positif. Nah, baru masukin nilai hasil kamu pilih antara dua kemungkinan ini yang ngasilin nilainya
nilainya 2 gitu ya. Baru kamu Ya Kak. eh karena yang memungkinkan 2 dan 4 ya Radit ya. Ya udah tulis 2 Iya, dan 4 di dalam situ di titik-titik itu ya. Nah, kalau udah ya, ketemu tinggal sekarang tinggal cari tinggal kita taruh negatifnya mau ditaruh mana. Baru itu yang di terakhir ya. Oke? ya Kak. Paham ya? Oke, oke. Oke, Paham. gitu. Ya udah ketemu min 2 dan 4 kan ya? Gitu. Ya, Ini boleh kita balik ya sebenarnya ya. Min 2 sama 4 atau 4 sama min 2 gitu. Oke? Paham ya? oke Kak. Paham, paham. Oke. Oke ya. Nah, sekarang ini udah ke tipe 3 ya. Tipe 3 ini yang sering muncul tadi ya. Nah, sekarang kita ke tipe yang keempat ya. Tipe yang keempat. Tipe yang keempat ini sebenarnya lebih kompleks ya. Kalau misalkan A-nya itu lebih dari 1 ya. Tipe yang ketiga sekarang. Keempat Kak. Tipe yang kenapa? Keempat. Sorry, kok ketipe? Iya benar-benar keempat ya. Maaf, maaf, Keempat. Ya, maaf. Kak. Keempat ya. Sekarang kita ke tipe yang keempat ya. Keempat. Tipe yang keempat ini tadi masih ingat bedanya sama tipe yang ketiga? Tipe 3 kan X kuadrat plus BX plus C ya. Kalau tipe Ya. keempat gimana? Itu S kuadratnya lebih variatif Kak. Ya, kalau di sini kan A-nya 1 ya. Kalau di tipe Ya, keempat, A-nya itu udah nggak 1 lagi. Dari 1, Radit ya. Lebih dari 1 ya. A-nya lebih dari lebih dari 1 gitu. Oke? Paham ya? oh, paham Kak. Lebih dari 1. Nah, berarti kalau lebih dari 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Wah, banyak ya. Berarti ini Ya, karena dia A-nya lebih dari 1, berarti kita jadinya gimana nih? A-nya lebih hanya dari lebih 1. dari satu. Berarti kalau kita Oh, berarti tulis rumusnya diubah ya Kak? apa? Ya diubah. Kalau A-nya itu lebih dari 1, ya udah. A-nya kan bisa variatif kan ya? Ya, Gitu? betul Kak. Ya udah kita tulis aja sesuai rumusnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Oke? AX Oh kuadrat ya, ditambah BX tambah C sama dengan 0. AX AX kuadrat kuadrat ditambah BX X ditambah C tambah sama C dengan sama dengan 0. 0 gitu ya. Itu adalah tipe yang keempat. Jadi udah Keempat. muncul siapanya di sini? Si A-nya Kak, si apa tuh? Si Koefisien. A-nya. Ya, koefisien dari X kuadrat. X Betul kuadrat. ya. Gitu. Kalau ada kata koefisien, dia ada kata darinya ya. Koefisien Ya, dari apa gitu ya. Karena sebenarnya boleh nyebut koefisien aja, cuman biar lebih lengkap itu kita harus nyebutin koefisien dari variabel apanya gitu ya. Oke? ya. Koefisien Oh dari ya, X kuadratnya gitu ya. Oke. ya. Nah, soalnya koefisien itu kan yang nempel sama variabel ya. Kalau di sini koefisiennya itu bisa A, bisa B, bisa C. Sorry, C itu bukan koefisien ya, tapi konstanta gitu ya. Oke, Radit. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak ada ya Kak. Ya, Soalnya oke. dia cuma Kenapa? ditambahin A-nya doang. Ya, jadi si tipe 4 ini ada A-nya doang ya. Kalau tadi kan yang tipe ketiga karena A-nya 1, berarti A-nya nggak usah ditulis kan ya? Karena kan kalau A-nya 1 ya udah 1 dikali X kuadrat ya udah nggak usah ditulis satunya kan ya. Tapi kalau di sini Iya, si angkanya itu perlu ditulis nggak? perlu Kak. Perlu ya karena dia bukan 1 ya gitu. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk tipe yang keempat gitu. Tipe yang keempat. Tipe yang keempat gimana Kak cara solusinya? Solusinya itu lebih kompleks ya sebenarnya. Solusinya solusinya itu karena kita masih bahas tentang faktorisasi ya. Jadi Ya, di sini nanti ada bentuk dalam kurungnya lagi ya, dalam kurungnya ya. Dalam kurung. Cuman ada tambahan 1 per A gitu. satu per A. A-nya itu apa? Oh, Satu A-nya itu si dari yang AX kuadrat ya Kak. koefisien dari X kuadrat ya Ya Kak. gitu. Oke. Nah, jadi 1 per A terus dalam kurung ini
tadi kan sebelumnya X plus P ya? X Iya. plus P. Kalau di sini sekarang jadinya AX ditambah P. Jadi ada tambahan A-nya juga. Oke? Oh iya. Terus yang Oke. selanjutnya juga sama. AX Berarti ditambah AX tambah Q. Q, betul ya gitu Radit. Jadi solusinya yang ini ya. 1/A dikali AX plus P Oke. Q. Gitu, sama dengan 0. Ini bentuk yang keempat. Tuh, oke? Nah, ini Oke. paling sebenarnya aku bisa bilang paling rajanya ya. Dia paling rajanya dari persamaan kuadrat karena ini lebih kita mencarinya itu ini paling apa ya? Paling ribet istilahnya gitu. Oke? Oke, Kak. Gitu. Mau lanjut dulu atau ajan dulu? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Kita Oke rasain ya. ini aja. Iya. Oke, nah sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya untuk menyelesaikan tipe keempat ini ya. Contoh soalnya, contoh soal. Ya. Misalkan aku punya 2x kuadrat. Nah ini depannya 2 ya, udah bukan x kuadrat lagi ya. 2x kuadrat ditambah 3x minus 2 sama dengan 0 gitu. Misalkan ya. Ini contoh soalnya ya. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, oh ya, kita kan ini ada P dan Q-nya ya. Kalau tadi mencari P dan Q-nya, mencarinya gimana? Yang kalau dijumlah itu sama dengan B. dan kalau dikali sama dengan Kali itu sama dengan C. C ya. Nah, kalau di sini kita mencari P dan Q-nya itu P plus Q-nya itu hasilnya itu tetap B ya. Tapi P dikali Q-nya ya, sesuatu dikali sesuatunya itu harus kita kalikan A dikali B-nya, Radit. A dikali C-nya. Jadi sekarang ada tambahan A dikalinya. Gitu ya. Ini ada tambahan A dikali C-nya gitu. Oke? Paham ya? Kalau tadi kan P dikali Q langsung C doang ya. Kenapa langsung C? Sebenarnya ada A dikali C di situ. Dia juga sama A dikali C. Cuman karena A-nya tadi berapa? A-nya kan 1 ya. A-nya 1 ya udah 1 dikali C ya tetap C kan ya. Jadi A-nya bisa nggak dianggap aja gitu ya. Cuman kalau di sini kita harus anggap ada A-nya ya. Jadi A dikali C gitu. Oke? Oke, Kak. Gitu ya. Nah, sekarang kalau punya soal 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 0, berarti gimana? Kalau solusinya 1/A. Atau kita biar gampang, Radit, kita tentuin dulu ya BC-nya ya. A-nya berapa berarti? A-nya 2. A-nya 2, atau aku tulis warna biru ya, bentar. A-nya 2, B-nya? B-nya itu 3. B-nya 3, C-nya? C-nya itu min 2. Min 2. Oh ya, di sini kan kita harus mencari A kali C ya. A kali C-nya jadi berapa? A kali C. Berapa? A A kali kali C-nya? C. Berarti 2 dikali min 2 ya, Kak? Betul. 2 kali minus 2 sama dengan? Minus? 2 kali min 2 sama dengan minus 4. Minus 4, betul ya. Jadi A kali C-nya nanti minus 4 ya. Jadi kita nggak pakai yang C yang ini, tapi pakai yang A kali C ya untuk mencari nilai P plus Q-nya gitu ya. Oke? Ya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya ya. Rumusnya apa di situ? 1/A. 1/A. Berarti 1/2. 1/2 dalam kurung. Dalam kurung. AX. AX-nya berarti? 2X ya, Kak. 2X ditambah. Nah, ini kita cari ya justru ya. P-nya. Ya, Kak. Kita kasih jarak aja dulu ya. Kita kasih jarak. Ya. Kasih jarak. Terus buka kurung lagi. Itu berarti pakai yang X 2X. 2X lagi. Ya, betul. 2X lagi. Titik-titik. Ya. Titik-titik. Baru dalam kurung ya. Ini karena kita mencari Q-nya kan kita nggak tahu ya. Kita nanti baru tahu pas kita cari bilangan yang dijumlahin dan dikaliin. Pokoknya itu belakangan aja ya P-nya ya. Belakangan aja. Nah, sekarang kita cari si nilai P-nya ya sekarang ya. P atau titik-titik. Aduh, oh ya. Kadang suka nggak muncul nih si pensilnya.
titik-titik ditambah berapa ini berarti ya? Ditambah Kita cuma itu sama dengan kemenangan nilai kemenangan 3 sama dengan 3 dan kalau dikali itu sih. Itu berarti pakai yang A kali C. C-nya. A kali C itu berarti min 4 ya, Kak? Min 4 ya, betul. Jangan Ya, pakai yang C-nya lagi ya. Nggak akan ketemu ya, nanti ya. ya, Gitu. Kak. Ya. Terus berarti gimana? Yang kalau dikali minus 4 ditambah min 3. Biar cepet gimana? Fokus kemana dulu? Kita ke perkalian, Kak. Perkalian. Ya, perkalian yang menghasilkan 4. Berarti apa aja? Ya, ada 1/4. 1 kali 4. Terus 1 kali 4. Terus yang kedua tuh 2 kali 2. 2 kali 2. Ada lagi? Udah, Kak. Udah ya, berarti kita makainya yang mana biar hasilnya 3? Make yang 1 kali 4 ya, Kak? Betul, 1 kali 4. Atau 1 dan 4 ya jadinya ya, kita ambil ya. Ya, 1 Berarti dan angka 4. 1 dan angka 4 ya. 4. 1, Sekarang tinggal 4. kita permasalahin apanya? Negatif. Negatifnya Negatifnya. ya. Negatifnya di Ya. mana berarti biar hasilin 3? Berarti di 4-nya ya? Oh, kalau minnya di 4? Enggak, maksudnya di satunya, Kak? Di satunya ya. Karena kalau misalkan Ya. di 4-nya yang di negatif, berarti nanti 1 dikurangi 4 harusnya min 3. Sedangkan di sini 3 kan ya? Iya. Gitu Iya, ya. benar. Oke, berarti yang di bawah juga sama ya. Ini minus Betul, Kak. 1. Benar nggak? Min 1 1. kali 4 min 4. Betul. Betul. Betul, Kak. Min 1 tambah 4, benar nggak? 3. Betul. Betul. Ya udah, kita masukin kemana min 1 dan 4-nya? 1 dan 4 tuh masukin ke keduanya, Kak. Betul, ke titik-titik yang ini ya, yang udah kita siapin ya. Gitu. Berarti Ya. ini bebas ya mau min 1 dulu atau plus Betul, 4 Kak. dulu, nggak apa-apa ya. Yang pertama plus Ya. 4, yang kedua Plus min min 1. 1 ya, gitu. Ya. Nah, Radit, ada nggak yang bisa kita faktorkan? Dari yang dalam kurung itu, Kak. Ya, dari yang dalam kurung itu. Ada 4, Kak. 4. Kalau di satu satuan gimana? 2x plus 4-nya ya berarti ya? 2x plus 4 Iya, Kak. yang ini. Ini bisa kita Iya. faktorin? Oke. Kita keluarin Eh. apanya di situ? Keluarin si X-nya ya, Kak? Apakah ada X di sini, ada di kanan juga? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Berarti kita keluarin berapa? Keluarin 4-nya ya? Kalau misalkan kita keluarin 4, yang paling gedenya, kita keluarin 4, 2 dibagi 4, jadi setengah atau jadi angka bilangan bulat? Jadi pecahan ya? Iya, Kak. Jadi pecahan, karena kalau misalkan kita keluarin 4, ya, berarti kan kita membagi 2x dibagi 4 ya? Oh iya. 2x Iya, dibagi 4, ini jadi lebih, lebih rumit lagi ya, ya nggak? Berarti Iya, Kak, betul. 2/4 kan setengah ya, setengah X. Ya berarti ini jadi lebih ribet lagi, Radit. Gitu. Kira-kira kita ngeluarinnya berapa nih enaknya? Si 2-nya berarti ya, Kak? Si 2-nya, betul. Jadi kan waktu kemarin pangkat terkecil ya yang kita ambil ya, Radit ya. Oh iya, Kalau di sini betul, Kak. juga angka yang paling kecilnya istilahnya gitu. Iya. Oke. Jadi kita ngeluarin yang angka kecilnya ya. Angka kecilnya berarti 2 ya. 2 Ya. gitu. Ingat jangan lupa ya, ini setengahnya jangan lupa ditulis ya. Setengah. Ya, Setengah. Ini ada perkaliannya berarti ya. Setengah dikali ya. sesuatu. 1/2. Aduh, susah. Ada ya? Kadang suka bandel nih pensilnya. Bentar ya. Ya, Kak, nggak apa-apa. Oke. Setengah dikali 2 ya berarti ya. Dikali, Ya. kita kan udah 2. ngeluarin 2 dari sini ya. Berarti sisanya jadi Betul, berapa, Kak. Radit? Lanjut, Sisanya. Kak. Sisa kan 2x plus 4 kita keluarin 2-nya. Kita kayak ambil 2 keluar. Terus sisa dalam kurungnya jadi berapa nanti di sini? Tinggal Kenapa, Kak? dibagi aja. Kenapa? Lanjut, Kak. Atau aku biar gampang kita bayangin gini, Radit. 2x ditambah 4. Kita kan ngeluarin 2 ya, Radit ya?
Iya. Kita ngeluarin 2. Sisa berapa jadinya? Sisa berapa? 2x. Sebenarnya kalau mencari sisa berapanya itu kita tinggal bagi aja. 2x Ya, Kak. dibagi 2. Itu jadi berapa? Ya. 2x 2x bagi 2. jadi. Atau bayangin aja 2x bagi 2. Ada Ya. yang sama nggak? Habis berarti, Kak. X doang. Habis.